Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihal Ababil Wiradiputra. NIM saya 4151901159. Di sini saya akan menjelaskan program dari C++ dengan toolsnya dev C++ berupa soal yang sudah diberikan oleh dosen saya. Insya Allah saya bisa menjelaskannya dengan detail dan juga dimengerti oleh orang-orang awam. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke program. Check this out. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menghitung atau program cara menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Di sini saya sudah membuat programnya dengan menggunakan bahasa C++ dan editor dev C++. Nah, di sini saya menggunakan fungsi non-void atau fungsi tanpa pengembalian. Nah, bagaimana fungsi itu kita tuliskan atau sintaksnya bagaimana? Ini sintaksnya dengan tipe data, nama fungsi, dan nilai parameter. Nah, di sini saya sudah membuat nih dua fungsi, yaitu fungsi luas dan fungsi keliling. Karena tadi adalah programnya adalah cara menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Maka yang dibuat adalah dua fungsi. Seperti itu. Ada dua fungsi. Nah, di sini ini tipe datanya integer, nama fungsinya adalah luas, dan nilai parameternya sekian. Ini adalah nilai parameter. Nilai parameter ini dituliskan berdasarkan rumusnya. Misal, di sini kan luas persegi panjang. Rumus umum luas persegi panjang adalah in general adalah panjang dikali lebar. Ini yang kita tahu. Luas sama dengan panjang kali lebar untuk persegi panjang. Maka ada variabel panjang dan lebar. Maka masuk ke dalam nilai parameter panjang dan lebar. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita memakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup setelah kita menuliskan fungsinya. Ini bisa saja di atas seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ini ya selera. Modelnya mau kayak gimana tidak masalah. Itu tidak menjadi tidak menjadi hal-hal yang teknis dalam program ini. Nah, ini fungsinya untuk prosesnya. Jadi fungsi tersebut diproses luasnya, diproses rumusnya. Nah, seperti ini. Untuk fungsi keliling sama, ada integer atau tipe data, nama fungsinya, nilai parameternya. Setelah itu dideklarasikan variabelnya, deklarasikan juga rumusnya, habis itu ada return untuk mengembalikan nilai yang sudah diproses ke fungsi tersebut. Seperti itu. Agar nanti ketika fungsi ini dipanggil, fungsi ini sudah memiliki nilai. Seperti itu. Nah, lanjut ke main-nya. Nah, di main di sini model saya ini adalah memasukkan nilai random. Jadi model program yang saya buat ini adalah saya memasukkan nilai terlebih dahulu, nilai panjang dan nilai lebar. Sebenarnya bisa saja kita memasukkan nilai di sini. Tapi dalam hal ini, kalau kita memasukkan nilai di sini, program tersebut hanya bisa menghitung nilai yang sudah dipastikan, bukan nilai acak. Nah, di sini saya mau nilai acak. Karena di sini saya memasukkan nilai, maka di awal
lain setelah saya membuka kurung awal ada deklarasi panjang dan lebar. Ini untuk memasukkan nilai ke variabel P dan L. Jadi variabel yang sudah kita input di sini masuk ke variabel ini dan otomatis langsung masuk ke sini. Jadi nilai ini sama ini nanti hasilnya sama gitu. Nah, setelah itu kita panggil di sini. Nah, pemanggilan ini dengan nama fungsi dan nilai parameternya saja, tidak dengan tipe datanya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan dia luas, ya luas gitu. Nah, dengan huruf yang sama, tidak boleh ada yang lebih ada yang huruf besar atau huruf kecil, kecuali di nama fungsi yang sudah kita tentukan atau kita tulis itu mengandung huruf besar 1, maka di bawah sini harus juga huruf besar. Jika kita compile tidak ada error gitu. Oke. Mari kita pikirkan dulu, kalau kita masukkan nilai panjangnya 10, lebarnya 10, maka luasnya itu harusnya 100 dan kelilingnya adalah 40, karena kelilingnya itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. 10 ditambah 10 sama dengan 20 dikali 2, 40. Nah, berarti luasnya adalah, hasil akhirnya adalah, outputnya adalah luas persegi panjang adalah 100 cm, keliling persegi panjang adalah 40 cm. Nah, coba kita run. Tadi 10. Luas lebar perseginya 10. Maka 100 sama 40. Bagaimana kalau misalkan di awal kita kasih nilai? Kalau kita kasih nilai masing-masing nilainya 10, maka hasilnya akan sama seperti tadi, tetapi yang ini berapapun kita masukkan di sini, berapapun angka yang kita masukkan di sini tidak akan berpengaruh, karena di awal kita sudah memasukkan nilai 10. Seperti itu. Mau coba? Kita akan coba ya. Ini 10. 10. 10. 10. 10. Nah, di bawah sini juga kita harus ganti. Karena sudah ada nilainya 10, maka kita ganti 10. Kita ganti 10. Ini juga kita ganti 10. Ini kita ganti 10. Kalau kita compile tidak ada error. Kalau kita run, nah tadi saya bilang berapapun angka yang kita masukkan di sini itu tidak akan pengaruhnya ke hasilnya, karena kita sudah mendeklarasikan nilai tersebut di atas di fungsi, jadi itu tidak berpengaruh. Mari kita buktikan. Oke, sekarang saya mau masukkan nilai 1 saja. 1. Kalau ini berpengaruh, berarti nanti nilai luasnya itu sama dengan 1, kelilingnya sama dengan 4. Oke, coba. Nah, bisa kita lihat tidak berpengaruh ya. Masih sama dengan nilai yang awal. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.